pada bulan bahasa Bali, kegiatan-kegiatan itu kan hampir semuanya menggunakan bahasa Bali dialek daratan. Apakah juknis ini tidak bisa dikreasi gitu untuk misalnya menggunakan bahasa Pedawe atau mesatu dalam bahasa Pedawe gitu? Pernah dengar istilah belater? Apa itu? Belater itu kalau bahasa Pegayamnya jauh. Kayaknya kalau orang bahasa ini tahu ini akarnya. Iya bisa, karena bisa kita tahu. bukan orang bahasa. Daripada kita menjalankan hal-hal yang formal gitu dengan pendekatan-pendekatan formalistik semacam itu kan berhentinya di ruang-ruang formalistik juga, di ruang sekolah, di ruang lomba, habis lomba selesai gitu. Wah, Bahkan tepat itu Pak, tepat. Kita tunggu tahun depan atau tahun ini ada bulan bahasa Baliage. Tapi bukan bermaksud menandingi bulan bahasa yang Menandingnya juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Kalaupun menandingi saya setuju, menandingi nggak apa-apa. Baiklah, kali ini kita kedatangan tamu ini. Atau kita mau bahas apa kali ini nih? Ini sebenarnya telat ya. Tapi kalau menurutku nggak telat gitu kan. Kan ada bulan bahasa Bali, bulan bahasa Iya. Bali bulan Februari. Februari. Tapi bau-baunya masih terasa kan? Enggak, bahasa itu bisa dibicarakan setiap hari, tidak harus bulan Februari. Iya, Kan itu betul. persoalannya. Kalau kita berpikir bahwa bahasa Bali hanya digunakan pada bulan Februari, ya Ya salah, sempit sekali. Sempit berarti. sekali. Ya kita kedatangan teman nih dari Pedawe. Desa Pedawe. Halo Beli. Halo. Ini Pak Wayan Sarjana. Pak Wayan Sarjana ya. Ya, Sadiana. Dia sebenarnya dosen bahasa Jepang di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa. Undiksa. Ya, aku usulkan ada Prodi Pendidikan Bahasa Pedawe. Kenapa? Karena itu? Pak Wayan ini juga selain menguasai bahasa Jepang, tentu Menguasai. saja bahasa Indonesia juga, Dan bahasa dan sangat tahu bahasanya sendiri. Bahasa Bahasa Pedawe. Dan apa itu bedanya dengan bahasa ini bahasa lainnya? ini kan Pedawe. menarik. Nah, Pedawe itu kan Bali le. Masa ada bahasa Pedawe sendiri, Bali sendiri. Sebenarnya kalau orang-orang pintar, orang-orang bijaksana dan orang-orang akademik menyebutnya adalah bahasa Bali dialek Baliage. Baliage. Dan ada dua sebenarnya, bahasa Bali dialek Baliage dan bahasa Bali dialek Bali daratan gitu. Yang Bali daratan ini ya orang-orang seperti aku lah. Ini di daratan, bukan di age, bukan di gunung, bukan di apa. Berarti ada bahasa Bali dialek pesisir. Iya Untuk ada. warga yang di pesisir. Iya ada, atau bahasa Bali dialek Kampung. campuran, kampung. Kampung ya. Misalnya kampung Bugis di Bugis, Singaraja, kampung kampung Loloan. Kajanan, Loloan di Negara, ada Kecicang di Karangasem. Karangasem. Dan ada yang unik juga yang digunakan sampai saat ini sebagai alat komunikasi itu di dialek Pegayaman itu. Dialek Pegayaman itu kan itu menarik kampung juga. Muslim yang masih menggunakan bahasa Bali. Bahasa Bali. Tentu saja bukan bahasa Balinya tidak sama dengan bahasa Balinya tidak sama dengan bahasa Bali daratan gitu. Dengan munculnya Perda bahasa Bali yang dari pemerintah Provinsi Bali gitu. Seakan-akan bahasa Bali itu bahasa Bali dialek daratan gitu. Seakan-akan ini ya, seakan-akan. Pada bulan bahasa Bali, kegiatan-kegiatan itu bukan kebanyakan, hampir semuanya menggunakan bahasa Bali dialek daratan. Bahasa Bali biasa lah, bahasa Bali yang memang umumnya yang ada di Bali. Waktu lomba mesatu bulan bahasa Bali di Pedawe ada nggak, Pak Wayan? Tadi sebelum kesini saya cek gitu. Setiap perlombaan mesatunya ya bahasa Bali daratan, pidatonya pidato bahasa Bali daratan, bahasa Bali halus, nyurat aksara yang semacam itu. Jurinya dari mana? Ya jurinya dari orang luar Pedawe, ada yang akademisi, ada yang dia praktik bahasa, gitu, ada yang mungkin dari
majelis Desa desa Pakraman. juga ada, Desa adat Ya. ya, desa adat. Kalau menggunakan bahasa Bali dialek Pedawa bisa kalah ya. Takut kalah atau gimana? Ini kan lomba. Kalau lomba itu persoalannya persoalan menang dan kalah gitu kan. Harus mengikuti format panitia kan. Ya, persoalannya kan banyak lomba yang tidak ada hubungannya dengan upaya-upaya untuk memperbanyak mengembangkan penutur bahasa Bali gitu kan. Ini sebenarnya masalah itu ya. Masalahnya adalah satu Masalah ini. masalah. Ya, ini masalah. Saya pernah usulkan gitu. Apakah juknis ini tidak bisa dikreasi gitu? Oke lah, nyurat aksara kita ikuti pakem. Kalau misalnya satu atau pidato, tidakkah kita bisa kreasi untuk misalnya menggunakan bahasa Pedawa atau mesatu dalam bahasa Pedawa gitu. Saya 2 kali mengusulkan itu ke desa adat, tapi tampaknya mereka lebih kepada tunduk atau ikut kepada pakem, juknis itu gitu. Iya. Nah terkait dengan tadi misalnya, kenapa nggak ada fakultas bahasa Pedawa atau misalnya prodi bahasa Pedawa tuh? Saya ya sebagai kritik saya terhadap hal-hal Bahasa gitu Jepang dipelajari, bahasa tapi Jepang bahasa dipelajari ya. Bahasa Jepang dipelajari, orang Pedawa belajar bahasa Jepang, dan saya sudah di Pedawa itu sudah ada sekolah adat. Ya, sekolah adat Manik Empul, dan salah satu misinya itu adalah, dan itu diwujudkan dalam bahan kajian dan materi ajar itu adalah penguatan bahasa Pedawa. Jadi nanti ada belajar berbitado dalam bahasa Pedawa, belajar untuk membuat puisi dalam bahasa Pedawa, semacam itu tuh. belajar berdebat dengan bahasa Berdebat Pedawa. dalam bahasa Pedawa. Wah, seru sekali kalau berdebat dengan bahasa Pedawa itu seru. Lomba semacam dan itu justru. dan itu tidak gampang loh ya, tidak gampang. Saya kalau disuruh misalnya 40 menit berpidato berbicara menggunakan bahasa Pedawa tanpa code switching atau code mixing itu atau alih bahasa semacam itu tuh sulit. Pasti aja nanti ada muncul bahasa Indonesia, bahasa Bali dataran semacam itu. Ya, oleh karena itu sebenarnya urgent ya bagi kita untuk berpikir lagi tentang Pedawa sebagai sebuah komunitas itu yang mempunyai keunikan tersendiri gitu. Ya sayangnya keunikan sendiri ini kadang-kadang mungkin di mata kebijakan atau apa belum terlalu terlihat gitu. Ini sebenarnya mindset itu, cara berpikir kita tentang bahasa gitu. Apa tadi namanya yang mengembangkan sekolah adat itu? Sekolah adat Manik Empul. Sekolah adat Manik Empul. Ya. Berarti kalau itu lomba pasti kalah terus itu, Pak. Kalah terus itu. Makanya saya tidak pernah ngirim lomba itu. Oh iya, artinya itu artinya lomba-lomba ini sebenarnya salah sasaran itu. Seharusnya keunikan itu yang dimunculkan di lomba-lomba itu. iya. Lombanya sendiri sudah masalah itu. Ya kenapa masalah? Karena bulan bahasa, bulan kegembiraan untuk bahasa seharusnya tidak dirayakan dengan lomba itu. Jadi siapa yang bisa berpantun bahasa Bali mesatu itu sebagai hiburan masyarakat gitu. Ketika misalnya lomba, sekarang pesertanya 3 orang, pemenangnya 1, 2, 3, terus apa artinya? Persiapan tiap tahun bulan Februari diadakan, persiapannya singkat gitu. Terus masing-masing desa adat berlomba untuk hanya memenuhi ketentuan semata. Nah, ini masalah. Ini persoalannya bukan masalah bahasa saja ini, Yum Pak Wayan. Ya. Saya melihat juga sebenarnya kriteria lomba itu didominasi atau nilai persentase nilainya itu lebih kepada bahasa. Meskipun ini bulan bahasa Bali, lomba satu itu yang dinilai itu adalah satuannya. Meskipun dia menggunakan dan bahasa itu adalah alat, meskipun dia menggunakan bahasa Pedawa atau bahasa dialek Baliago yang lain, misalnya bahasa Songan, Batur itu Penide, Nusa Penide, atau misalnya dia menggunakan bahasa dialek Desa Pegayaman, gitu misalnya seperti itu kan satunya yang harusnya tidak masalah dan ekspresi dia menceritakan itu sebenarnya itu jadi menjadi satu masalah lagi Pak ketika cara mesatunya gitu pasti semua wenten ketuturan satu mawaste ini puniki timpal sapunake sarang-sarang mirengang lah
semua begitu gitu pakemnya. Tidak ada satu faktor kreasi individual gitu yang ini harus itu memang tidak kreatif. jadi Seragam menjadi seragam. Nah, Apa yang terjadi akhirnya? Model itu sebenarnya terbentuk karena kriteria penilaian, Iya. termasuk jurinya itu saja. Gitu. Saya melihat di bulan bahasa Bali itu orangnya itu saja terus. Jadinya ada yang berbahaya itu akan tercipta model tertentu yang harus diikuti gitu. Bahasa itu kalau menurut saya Pak Wayan, bahasa itu adalah makhluk hidup. Bahasa itu makhluk hidup. Bahasa itu makhluk hidup. Dia bisa berkembang biak, dia bisa berkembang, dia bisa dewasa, dia bisa anak-anak dan bisa mati juga. Bisa mati juga. Bahasa Bali itu bisa mati juga gitu kan. Kan banyak bahasa yang mati di dunia ini. Iya. Itu. Nah, bahasa Bali itu tidak menunjukkan kekayaannya. Tidak menunjukkan keberagamannya. Justru jadi sempit. Kesannya seperti itu. Tapi kalau kita nanya, kalau Yom jadi wartawan itu nanya di gimana? Oh enggak, kita sudah melakukan bla 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 gini-gini. Tapi kesannya selama ini bahasa yang diakui itu bahasa Bali daratan. Ya bahasa saya lah. Bahasanya Pak Wayan itu ya nggak pernah menang lomba. Nah, coba jelaskan Pak Wayan bahasa Pedawo itu seperti apa sebenarnya? Nah, Ya bahasa Keunikannya. bahasa Pedawo kan sebenarnya. apa bedanya dengan bahasa Bali daratan gitu kan semacam itu? Satu kalau kita lihat dari pengucapan misalnya itu, ketika orang bahasa Bali daratan bilang meja, kami bilang meja, kije kami bilang keja. Nah, kalau orang Bali bilang ada tingkatan berbahasa itu ngerayuna, ngajeng, kemudian nunas dengan berbagai varian unggah-ungguh berbahasa, kami mengatakan tiang ngamah, kata misalnya, aku ngamah. Ya saya percaya diri aja dalam hal ini karena memang itu yang warisan unik leluhur kami. Itu masalahnya. Itu jadi dalam keunikan-keunikan yang semacam itulah kemudian bahasa Pedawo ini berdiri sebagai sebuah kekayaan bahasa Bali gitu. Sayangnya gitu, bahasa ini pernah menjadi satu, mungkin bukan bahasa Pedawo aja, bahasa Bali Age yang lain juga pernah menjadi sarana bullying gitu. Ya, pada zamannya. Ya, pada zamannya. Misalnya di tahun 80-an gitu ketika orang Pedawo bertemu di Singaraja, dia sama-sama orang Pedawo, dia akan menggunakan bahasa Bali daratan gitu. Wayan kaki jayan ampun ngajeng gitu. Sama-sama orang Pedawo gitu. Karena merasa jangan-jangan ini didengar menggunakan bahasa Pedawo, ini kayak bahasa apa nih? Jangan-jangan bahasa Bojong Gunung semacam ketakutan seperti itu muncul dari kami. Ya akibat kami tidak percaya diri gitu karena bullying itu tadi gitu. Padahal saya jelaskan ke anak-anak sekarang. Tapi itu tampaknya belakangan ini saya melihat juga teman-teman di Pedawo banyak anak-anak muda yang mulai menggunakan, mulai percaya diri, kepercayaan diri yang muncul. Dan di daerah Bali Age lain juga, termasuk di Nusa Penida juga, dialek Nusa Penida itu juga mulai muncul. Itu upaya apa yang dilakukan? Kenapa bisa terpilih? Saya katakan begini pada anak-anak itu, di saat yang sama pola-pola hidup kita itu dibentuk oleh satu pola general itu. Cara kita menggunakan komputer, cara kita menggunakan apa sama seragam gitu. Jadi keseragaman itu diunifikasi kemudian yaitu membentuk pola satu hidup baru. Di tengah yang sama seperti ini apa yang dicari orang adalah uniqueness, keunikan gitu. Saya katakan pada anak-anak itu begitu. Jadi ketika kamu hadir di Pedawo, dilahirkan di tanah Pedawo dengan keunikan seperti ini, harusnya bangga. Karena sebuah komunitas budaya atau semua suku memiliki keunikan itu kan bangga seharusnya. Iya. Itu. Iya, menjadi satu-satunya itu lebih bagus daripada menjadi juara satu. Iya, menjadi satu-satunya itu lebih bagus daripada menjadi juara satu. Kalau satu-satunya ya terus-terusan bisa juara satu. Iya. Kalau juara satu belum tentu. Belum tentu satu-satunya. Di Batur itu ada teman juga mengeluh, misalnya yang bilang aku di situ tuh oke. Di Batur itu oke, kalau di Songan itu ake gitu. Kalau saya nggak salah gitu. Nah, ketika berbicara sama temennya, ada semacam nilai
mereka sendiri nilai itu diturunkan. Padahal dulu orang terbiasa, oke itu bukan kasar, itu bahasa sehari-hari. Tapi belakangan ketika di apa ada bahasa Bali daratan yang dikenal, yang mendominasi gitu misalnya, menganggap oke atau di Pedawa apa? Aku. Terasa kasar gitu kan, terasa kasar. Nilainya itu diturunkan dengan sendirinya, padahal nggak kasar itu kan, tidak kasar ya Pak? Tidak. Itu bagi kami adalah tataran yang menggambarkan kami sederajat, pola hubungan kami dilihat dari itu. Kami tidak terlalu pandai untuk melakukan eufemisme bahasa, penghalusan bahasa. Karena kami jujur pada apa yang kami lihat, apa yang kami temukan semacam itu gitu. Nilai egalitarianismenya tinggi. Ya, semacam itu. Iya, memang itu harus dijaga. Nah, kan bukan hanya kalau dialek Baliago di Pedawo gitu misalnya, kan bukan hanya orang Pedawo yang menjaga itu. Artinya kalau Batur, Nusopedide, artinya orang Bali secara keseluruhan menjaga itu. Kenapa ada bulan bahasa Bali? Itu karena ada upaya untuk memanggungkan bahasa, memanggungkan aksara. Makanya di situ ada teater berbahasa Bali. Lomba Masako yang dinaikkan ke panggung, lomba nyurat, artinya itu dipanggungkan. Nah, yang dipanggungkan itu adalah bahasa Bali daratan, bahasa Bali Baliago itu dipunggung dia, bukan dipanggung. Dipanggung. Aku mengutip tulisannya Eka Gunayasan di tatkala.co bahwa bahasa Baliago itu dipunggungkan, bukan dipanggungkan. Apa upaya-upaya selain itu Pak Wayan untuk membuat memanggungkan bahasa Pedawo itu dengan upaya-upaya sendiri? Kami itu revitalisasi. Yang pertama kenapa saya ngeh dengan revitalisasi bahasa atau sastralisan itu. Jadi ketika revitalisasi sastralisan kami lakukan, itu waktu itu tahun 2002 ya, kami melakukan revitalisasi sastralisan Ijaum gitu. Jadi sastralisan satu ini sudah mungkin di kalangan generasi angkatan tahun usia 50-an, 60-an itu sudah jarang dikenali gitu. Tetapi akibatnya kami kehilangan ini gitu. Nah, kami hidupkan lagi. Di sanalah kami yakin menggunakan bahasa Pedawo. Kemudian dialihwahanakan ke dalam berbagai media. Ya, ada salah satunya drama pertunjukan. Drama pertunjukan itu menggunakan bahasa Pedawo. Jadi itu pertama revitalisasi. Kemudian pengkajian bahasa. Itu termasuk Profesor Harama Yuko ya dari Osaka University itu salah satunya mematik spirit kami bahwa kamu punya kebudayaan, kekayaan yang demikian luar biasa loh sebenarnya. Jadi itu poin pentingnya, sehingga ya mulai sekarang itu lakukan pengkajian. Dan tidak hanya itu, revitalisasi satu mencabut sastralisan begini itu akan muncul varian lain. Ya, seninya muncul kemudian, permainan anaknya muncul kemudian. Semua ekspresi itu muncul itu. Ya. Nah, ekspresi sebuah daerah itu kan muncul dari bahasanya. Ya. Tadi itu orang Jepang ya? Ya, orang Jepang yang jadi ahli bahasa Pedawo. Orang Jepang yang sekian lama ya, saya kalau tidak salah mungkin tahun 2008 dia mengkaji tentang bahasa Pedawo sampai dia bisa berbahasa Pedawo itu. Kalau selama ini di Bali ada orang akademik yang peneliti gitu yang melakukan penelitian. Beberapa di antaranya teman-teman dari BRIN ya, teman-teman dari Balai Bahasa ya, itu pernah membantu kami dalam berbagai program untuk pelestarian pemertahanan bahasa semacam itu. Ya. Nggak ada upaya untuk mengkamuskan gitu Pak Yan. Khusus kamus bahasa Bali, dialek Pedawo atau bahasa Pedawo langsung. Nanti kami akan pikirkan di sekolah adat. Kami sudah membentuk namanya sekolah adat di Pedawo dan mungkin satu-satunya di Bali sekolah adat ini gitu. Ya. Kembali ke soal penelitian itu Pak. Kan ada yang meneliti. Ya. Saya sih sering melihat ada yang meneliti, tapi penelitiannya jatuh di bawah meja gitu kan, atau di rak gitu kan. Upaya sosialisasi selama ini yang dilakukan oleh pihak lain termasuk pemerintah, lembaga-lembaga lain itu ada.
yang dilakukan oleh Pedawo misalnya revitalisasi, sosialisasi, memperbanyak penutur gitu misalnya seperti itu ada ya? Ya kalau pemerintah secara langsung menembus ini kan mungkin kalau harus dikaitkan itu bagian dari pemerintah ya Balai Bahasa itu pernah jadi mematik kami untuk itu, tapi kan hanya sifatnya pematik ya, kami yang harus memanggungkan diri kami lagi gitu. Jadi kami memanggungkan diri kami dalam berbagai hal gitu. Jadi kami sekarang saya Made Saje itu mengajak anak-anak untuk menulis puisi menggunakan bahasa Pedawo gitu ya. Jadi saya sering baca Made Saje itu paling sering nulis Made Saje gitu. Kemudian Yuli itu Mesatu dalam bahasa Pedawo gitu. Kemudian dalam surat menyurat di adat, terutama yang berkaitan dengan adat, itu sudah menggunakan bahasa Pedawa sekarang. Bahasa Bali. Ya, gimana isi suratnya? Kalau mengundang orang untuk rapat ya, marep nang dane kelian adat gitu misalnya. Duaning desane uba nganteg galah ne, ya, misalnya galah apa entah upacara apa itu ya ne kal lanturanga bin ngenenin indik pailehen ne ya. Keranto keranane jani prajurune ngundang tokoh-tokohe pang paum pang tekad semacam itu jadinya. Jadi, itu beda dengan bahasa darat. Kalau ditemukan oleh Intel itu nggak tahu ini kegiatan apa ini bahasanya seperti ini, susah sekali. Ya tapi ada juga Intel yang dari Pedawo. Gitu. Oh ada. Ya, iya. Nyari penerjemah. Ya, Intel kan orang-orang pinter kan. Jadi. Kan Pedawo yang memanggungkan itu kan bisa bikin festival sendiri gitu kan Pedawo itu. Festival harusnya begitu. Bulan bahasa Pedawo gitu kan. Jangan Februari ya. Nanti bertabrakan nanti. Ya terima kasih, itu hasil kemarin ketika saya terakhir bulan Januari saya kembali mengusulkan kepada pihak prajuru itu tolong adakan satu sesi untuk memberi panggung kepada bahasa Pedawo, entah itu mesatunya entah itu berpitatonya. Nah dari hasil rapat mereka, oke, kita untuk bulan bahasa fokus turut pada juknis yang telah diberikan oleh pemerintah. Nanti bahasa Pedawo ada sendiri, sekolah adat yang nanti bikin seperti itu. Ya. Artinya lebih kaya di Pedawo. Itu. Kita bisa nonton ke situ orang pidato dengan bahasa Bali. Atau ada apa namanya kalau lomba swako itu apa? Lomba apa itu, Pak? Ya semacam kayak memadik misalnya di situ. Itu ada. Berbeda ya berbeda, tata caranya berbeda itu. Ya. Coba contohkan gimana kalau memadik itu. Ya, saya belum pernah mengalami hal semacam itu, jadi saya belum bisa memadik. itu bagus itu kan. Kalau misalnya dibiarkan di seluruh Bali, ini bukan hanya Pedawo ya, Pedawo hanya salah satunya. Bali itu sangat kaya betul. Di bulan bahasa Bali gitu misalnya. Di Arda Candro di Taman Budaya atau di setiap kabupaten dimunculkan itu. Dipanggungkan keunikan itu diberi panggung tersendiri. Ya nggak apa-apa ada lomba satu dengan bahasa Bali daratan gitu, tapi ada satu panggung khusus satu bahasa Pedawo. Di panggung di kalangan Ratna Kanda ada satu dengan bahasa Songan, bahasa dialek Batur, atau yang satu ada dialek Kecicang atau Pegayaman gitu kan. Coba contoh Pegayaman itu apa yang bisa? Ini Yom ini bergaul, dia bukan orang Pegayaman, tapi bergaul di kalau desa saya Pegayaman. dengar bahasa Pegayaman itu memang agak beda dengan bahasa Bali umum. Tapi disebut bahasa Bali tetap kan? Tetap bahasanya, tetap dimengerti. Ada beberapa orang Pegalaman kalau berbicara kan dialeknya itu keras. Ada beberapa bahasa atau kata yang digunakan di Pegayaman itu tidak digunakan di tempat lain di Bali. Misalnya ada kata biane. Pernah dengar biane? Biane itu apa? Nah, kalau orang Bali kebanyakan itu bukan sing. Kalau di Pegayaman tuh nggak ada ten atau sing itu, tapi biane nih ke tidak tahu
Itu kalau Tapi ditanya. mungkin saja di akar dalam bahasa Bali itu kemungkinan ada. Itu Cuman hanya karena kita ada bukan itu ahli di, bahasa. di Pegayaman yang masih digunakan sama di daerah Karangasem, daerah apa gitu. Kemudian juga ada kata penegasan. Kalau orang Bali mengajak misalnya mai kan gitu. Kalau di Pegayaman biasanya ada penegasan mai se. Ada se-nya ya, Iya, ada ada se-nya. se-nya. Mais atau kalau kije gitu ya, apa namanya mau kemana kije lah. Gitu. Oh. Jadi ada Kalau penambahan itu mungkin dari dulu ya. Sekarang pun ada. masih Maike. digunakan. Kayak ngapain gitu kan, itu udah ada penambahan-penambahan Artinya itu. itu kan dialek yang memang khas di sana. Kayak pidato. Apalagi aku ingin dengar lebih banyak. Ini Apalagi? sepanjang yang saya dengar dari cerita teman-teman di Pegayaman, kalau dalam pidato misalnya kalau di bahasa Bali daratan istilahnya ini kan Ya. memulai idedani Sareng sinamian sami, atau idedani sareng sami. Kalau di Pegayaman beda, ragani sami. Oh, ragane sami berarti Iya, ada dia jamak gitu kan. nggak tahu artinya. Tapi itulah yang Kamu jamak gitu kan. Kamu semua kan gitu, seperti itu. Iya. Tapi itu bahasa Bali. Tapi ada beberapa bahasa di Pegayaman yang dipakai sana merupakan serapan dari bahasa luar gitu. Mungkin pernah dengar istilah belater. Apa itu? Apa belater? Nggak pernah dengar ya? Enggak pernah dengar. Belater itu kalau bahasa Pegayaman jauh. Oh, blater. Kayaknya kalau orang bahasa ini tahu ini akarnya. Iya bisa, karena bisa kita tahu. bukan orang bahasa. Blater Itu itu, yang- bisa asal katanya dari belat. Belat itu adalah penghalang, penghalang. pembatas. Artinya bisa jauh. Jauh. Oh, ini utak-atik ya, bukan Itu- ngomongan ahli bahasa. Ya, cocok logi kan bisa membantu. Iya itu ya berapa yang sebenarnya kita tertarik juga meneliti atau menginventarisir kosakata bahasa Bali khas Pegayaman gitu yang mungkin di tempat lain tidak digunakan tapi di sana masih digunakan. Memang Pegayaman ini kan tetap menggunakan budaya Bali. Nama-nama itu katakanlah kalau di tempat lain ada tingkatan nama itu ada gede, ada wayan, ada Berdasarkan urutan itu ya. Kalau di Pegayaman tuh sudah pakem 4 aja dipakai, wayan, nengah, nyoman dan ketut. Di luar itu gede, putu itu nggak dipakai di sana. Itu perbedaannya dengan. Oh, itu berbeda itu. Kalau di Bali itu bisa berkaitan dengan sorok kalau gitu. Ya. Gede sama putu itu bisa ada aturannya. Ada anak yang harus putu karena orang tuanya gini. Ada hal semacam itu. Tapi kalau di Pegayaman kan nggak ada sorok kan. Ya, Nggak ada semacam ya klan itu lah, yang keluarga dipakai. besar. Dan bedanya lagi kalau di Pegayaman itu nggak ada wayan Bali kan. Semuanya ketut. Begitu nomor 4 dia ketut semua. Oh, Makanya kalau Nomor 5 ketut. ketut terus. Makanya kalau Pak Koster itu punya program apa? Program- untuk memberikan subsidi kepada ketut tuh. Pegayaman paling banyak dapat ketut semua di situ kan. Ketut semua ya. Tapi sebenarnya logikanya itu yang benar ya kalau di Bali, karena gini, kalau misalnya wayan itu wayahan, madi itu Madian, atau tengah. tengah, nyoman itu adalah muda. Anom. Ya. Sebenarnya 3 aja. Ketut ini adalah ngikut. Ketut. Ya, ketut itu kitut. Kitut itu ngikut dia. Padahal sudah 3, sudah ada sudah ada wayahan, sudah ada tengah, sudah ada ini muda. Betul, yang kelima Gitu. juga ngikut juga. Ya kan? ngikut juga Karena gitu mengikut. kan. Artinya kalau dibalik lagi ya ini logikanya kan nggak kena itu kan. Sebenarnya itu yang paling benar. Itu ngikut terus gitu. Ngikut terus. Ada nggak di Pegayaman itu ya orang Pegayaman yang hanya bisa berbahasa Bali Pegayaman tapi tidak bisa berbahasa Indonesia?
Ada rasanya yang umur-umur 70 di Pegayaman kan masih banyak ya, umur 70 sampai 90 itu. Itu memang bahasanya sehari-hari bahasa Bali. Oh, kalau di anak muda Ya mungkin ngerti kalau di anak-anak muda kan sudah pergaulannya sudah lebih. apa sekarang bahasanya? Bahasa campur Bahasa Bali. Indonesia atau Bali Karena daratan? kalau di Pegayaman itu ada upacara-upacara sakral itu bahasanya bahasa Bali dan itu bahasa Bali halus. Dan memang Misalnya harus ada yang bisa kan? Harus ada yang bisa dan hampir semua bisa ngerti karena bahasa sehari-hari itu biasanya panggilan Yan gitu, Dut, terus ya kayak tadi Kijela, Maise. Waktu perayaan bulan bahasa Bali itu di Pegayaman ada? Nah itu belum tahu saya. Rasanya nggak ada karena bahasanya kan bahasa Bali ini. Tapi bahasa kayak kalau ada pernikahan gitu ya, ada resepsi itu biasanya upacaranya pakai bahasa Bali, bahasa Bali halus. Ya, artinya yang berkaitan dengan Ceramah agama yang digunakan oleh ustadz di sana itu ya pakai bahasa bahasa Bali. Bali. Bahkan ada saya lupa di tradisi Nusulul Quran atau apa itu baca kitab, ya kitabnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Bali, yaitu bahasa Bali. Mungkin kalau saya dengerin nggak ngerti itu. Iya, itu yang harus dipanggungkan. Ya, Bukan di punggung, tapi di panggung. Itu. Nah, di Pedawo yang hanya bisa berbahasa Pedawo tapi tidak bisa berbahasa Bali daratan, apalagi bahasa Indonesia gitu misalnya, masih banyak ya, Pak? Ya. Anak orang-orang tua biasanya orang-orang tua itu pure dia bahasa Bali Pedawo gitu, bahasa dialek Pedawo. Tetapi kalau dia ngomong dengan orang daratan dia bisa, dia paham ya, dia ngerti dia. Kecuali kalau bahasa Indonesia mungkin kalau orang berumur mungkin 80 tahun gitu, nenek-nenek yang 80 tahun mungkin masih ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Tetapi kalau untuk ngomong dalam bahasa Bali dia paham kok. Dia bisa komunikatif kok, walaupun misalnya dia menggunakan banyak dialek Pedawo semacam itu atau bahasa Pedawo, dia paham ya juga menyampaikan dalam bahasa Pedawo. Orang daratan juga dituntut ngerti untuk hal itu. Kita ngusul aja nih, Yom. ya Bagaimana kalau bulan bahasa Bali tahun berikutnya? harus ini ya. Ini pasti ada memanggungkan- karena gubernurnya Pak Wayan Koster Iya, harus ya pasti ada. memanggungkan- Orang dia yang bikin perda kan dia yang bikin bulan bahasanya. Iya. Kemarin waktu PJ itu agak gini bulan bahasa Apa Balinya. namanya, biar lomba bulan bahasa itu lebih bervariasi dia. Iya. Lebih kaya dia. Bahwa bahasa itu bukan hanya satu dialek, bukan satu bahasa daratan Bali daratan aja, Iya, tapi iya. banyak dialek bahasa Bali yang ada di Bali ini kan. Artinya kebenaran dalam tanda kutip kebenaran itu tidak hanya satu. Satu. Kalau bulan bahasa Bali pasti seru ini ya. Seru. Kalau bulan bahasa Bali itu ada panggung dialek Pegayaman, bahasa Pedawo. Pedawo, Bali Pedawo. Nusa Penida, Nusa Penida, kemudian Loloan. Loloan ini ada yang unik juga. Loloan ini apa bisa diakui sebagai bahasa Bali atau enggak? Karena dia bahasanya Melayu. tapi nggak ada bahasa Bali di situ ya. Bisa bahasa Bali mereka, tapi dalam pergaulan sehari-hari itu yang dipakai bahasa Melayu. Misalnya nak Sesama kemana- mereka ya? Sesama mereka nak kemana. Tapi kalau dengan orang di tetangga luar Loloan biasa pakai bahasa Bali atau pakai bahasa Ya, tapi Indonesia. bahasa Balinya bahasa Bali daratan ya, bukan nggak ada dialek Loloan berarti ya. Ya memang pesisir itu kan karena dia heterogenitas penduduknya, jadi bahasanya sama dengan di Kampung Bugis misalnya, itu campur lagi. Apa itu masuk kategori bahasa Bali atau enggak? Karena bahasa itu ada serapan bahasa Madura, ada serapan bahasa Arab. Ya, bahasa itu Kampung hasil Bugis. serapan, Nah Yo. itu dia. Nah Nggak itu ada bahasa yang berdiri sendiri. karena itu digunakan oleh masyarakat Bali di pesisir, apa bisa dikatakan bahasa Bali? Di Kampung Gobes itu memang orang akan sungkan di
bahasanya kan agak nyeleneh-nyeleneh itu. Misalnya gesa faedah yang Nah gitu. di kampung itu artinya maksudnya di kampung di Singaraja tuh ada satu kampung, kampung Bugis, kampung Kajanan itu jadi satu ya, disebut bahasa kampung ya. Itu percampuran dari bahasa Arab, Bahasa Cina bahasa juga, Cina. Kalau bahasa Bali. kalau ngomongin duit itu pakai bahasa Cina. Kalau apa goceng, aku awal-awal di Singaraja tuh gitu. Ceban. Ya ceban, goceng ini apa artinya nih? Dan orang Bali yang ngomong kayak gitu, orang kampung itu seperti itu. Nah, kan ada campuran, ada saling serap. Itu membentuk bahasa tersendiri. Iya. Menurutku itu bisa disebut bahasa Bali gitu kan, itu bisa disebut bahasa Bali. Karena dominan bahasa Balinya. Iya, betul. Dominan bahasa Balinya kan aku sering dengar dominan bahasa Balinya, apalagi memakinya itu dominan sekali bahasa Bali. Itu. Ada gesah-gesah harat, kalau istilah sana kan gitu, ngerti ya? Iya. Gesah-gesah harat tuh ya bincang-bincang yang nggak ada. Kosong yang Nah, ya bincang-bincang kosong lah. Omong-omong Ada kosong. bahasa ente yang itu. Ente itu Arab. Bagi masyarakat sana itu biasa. Kengken ente gitu. Jadi campur bahasa Bali. Adinduk gati ini atau apa istilahnya ya? Bahasa-bahasa yang kadang-kadang bagi orang Bali daratan tuh mungkin terasa Konotasinya seperti apa? tidak gitu ya. nyaman gitu di Nyaman. telinga. Ini kalau ini dijadikan kekayaan, ini bukan kalau dijadikan kekayaan dia akan bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk membuat karakter daerah Ya. gitu loh. Iya. Bahasa Pedawo itu pasti berkaitan erat dengan karakter orang-orang di Pedawo. Bahasa Pegayaman juga seperti itu. Karakter orang Pegayaman yang sudah lama komunitas Muslim yang sudah lama hidup di Bali, karakternya dia adaptif gitu kan itu semacam itu. Ini dihidupkan harusnya. Bukan jangan-jangan setelah ada Perda bahasa Bali justru ada bahasa yang mati. Kan kontraproduktif. Upaya-upaya yang selama ini dilakukan di Pedawo itu sudah benar gitu kan. Sudah benar. Ada dapat dukungan atau tidak dapat dukungan jalan terus ya, Pak. Ya, karena kami berkomitmen untuk memanggungkan diri kami sendiri ya, dukungan atau tidak dukungan itu. Saya prinsipnya begini, daripada kita sibuk mengeluh, daripada kita sibuk mendebat gitu, ya udahlah perkara masalah secara metodologi misalnya bulan bahasa seperti apa, secara implementasi bulan bahasa seperti apa, belum secara utuh mengena kepada kami, ya itu lain masalah. Yang penting saya berkomitmen bahwa tugas kita memanggungkan diri kita sendiri gitu. Jadi oleh karena itu ada beberapa, bahkan ada salah satu materi ajar di sekolah adat itu adalah penguatan bahasa Pedawo gitu. Ya penguatan bahasa Pedawo bisa logikanya begini, kami bisa meminta misalnya anak-anak untuk bikin laporan gitu singkat tentang ini bisa dikaitkan dengan tumbuhan obat di Pedawo atau tumbuhan upacara. Jadi misalnya seorang anak akan pergi ke belakang rumahnya melihat misalnya ini madan tanaman dap to agena kene yang ngenenin nuju upacara kene. Itu akan seperti itu, kayaknya akan lebih indah kalau secara kontekstual begitu dijalankan daripada kita menjalankan hal-hal yang formal gitu dengan pendekatan formalistik semacam itu kan berhentinya di ruang-ruang formalistik juga, di ruang sekolah, di ruang lomba, habis lomba selesai gitu. Wah, bahkan tepat itu Pak, tepat. ya harusnya begitu gitu. Ya karena selama ini memang di ruang formal sepertinya itu berhentinya. Ya, berhentinya di ruang-ruang formal gitu. Dan kita ya apa namanya? Ya anggaplah kami masyarakat adat Pedawo punya kewajiban untuk memanggungkan ini gitu. Salah satu hal yang juga secara wacana kebudayaan sekarang yang menjadi miris bagi kami adalah ada istilah namanya saya anggap itu istilah itu keterpatahan narasi gitu. Keterpatahan narasi budaya. Jadi narasi-narasi leluhur kami itu tidak disampaikan secara baik pada generasi kini gitu. Akibatnya adalah satu kehilangan kebudayaan. Kami sekarang di Pedawo itu hilang satu rumah adat namanya rumah adat Mesegali sampai hilang.
Kemudian kemarin tuh kami sekolah adat baru selesai untuk merevitalisasi 3 rejang sakral yang sudah 50-an, mungkin 40 tahun, 50 tahun tidak pernah lagi direjangkan. Begitu kami selesai meresmikan sekolah adat 22 Oktober 2024, datanglah para tetua tuh. Yan ko orang ngalih hani kuno-kuno re, ani kuna-kunare. Dapatlah saya informasi bahwa ada 3 rejang sakral yang sudah lama tidak disarikan. Saya revitalisasi, cari wawancara, saya investigasi. Akhirnya ketemu seorang nenek atau dua orang nenek dan seorang lagi sudah berumur mungkin 80-an lebih, sudah sakit tapi masih semangat untuk mengajarkan itu. Dan itu kami pentaskan tanggal 15 Januari di Purnama pada acara Sabah di Pura Bingin gitu. Hasil revitalisasi itu. Nah itulah kita sekarang di Bali ini, kenapa saya setuju mendirikan sekolah adat sebenarnya dulu itu adalah karena Bali budaya, Bali perlu sekolah adat karena adatnya sudah hidup. Tapi tidak bisa begitu gitu. Siapa yang berani menjamin, institusi apa yang berani menjamin keberlangsungan narasi ini gitu. Narasi budaya ini. Masih banyak hal yang perlu kita garap dari narasi budaya. Ketika kami membuat namanya modul, itu ada narasi modul sekolah adat. Ada narasi tentang mitigasi bencana, muncul di sana di kearifan lokal itu. Narasi tentang konservasi, narasi tentang konservasi air, tentang konservasi hutan, itu banyak sekali muncul di sana itu. Yang selama ini narasi itu terpendam gitu. Dan adat terlaksana, penggundulan hutan jalan terus gitu. Nggak ada konektivitas yang inilah menyebabkan kita ini bisa disebut itu. Kebangkitan budaya ya. Harusnya kebangkitan begitu. Budaya termasuk bahasanya. Kalau rumah sudah punah, bangunan itu benar-benar punah, nggak ada tersisa. 3 rumah adat di Pedawa, ada namanya Bandung Rangki, ada namanya Seri Dandan, ada Masegali. Masegali ini sudah tidak ada lagi. Kami sekarang sedang berpacu dengan waktu untuk merekonstruksi itu lagi. Berpacu dengan waktu. Kenapa berpacu dengan waktu? Kesana narasumber kami orang-orang tua yang sudah 90 tahun, sudah 80 tahun. Narasi itu ada nggak hubungannya dengan bahasa? Kalau bahasa itu hilang, narasinya hilang. Ada nggak hubungan nggak seperti itu? Jelas itu. Narasi. Makanya mungkin kami butuh bantuan mungkin antropologi budaya yang bisa sekarang istilah Undiksa, UNUD, perguruan tinggi dimanapun, yuk datang ke Pedawa memerlukan bantuan untuk melakukan hal-hal revitalisasi budaya. Sekarang istilah-istilah tentang gage itu sebenarnya kaya sekali akan istilah, kaya sekali akan eufemisme. Gage itu padi itu ya. Padi gage itu. Ini bahasa-bahasa Pedawa tentang ini sudah hilang gitu. Menyebut binatang untuk digage dalam areal gage tidak boleh langsung ular gitu. Itu ada cara-cara tersendirinya. Babi misalnya si bulu apa, ini di bulu apa, tidak disebut langsung. Bahkan tikus, ular gitu yang misalnya berkaitan dengan padi atau misalnya ada di sana, itu disebut dihaluskan gitu dengan bahasa Pedawa. Gitu. Ini sedang kajian bagi saya, sedang dikaji. Ini istilah-istilah budaya bahasa yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kita kaya. Ritual itu berkaitan dengan konservasi. Ya kemarin saya terkejut menemukan 33 jenis air yang digunakan dalam ritual di Pedawa itu. Mata airnya ada? Mata air ada 85 titik. 33 untuk ritual. Sumber airnya 85 titik. Tetapi 90% sudah bermasalah itu. Kita nggak kalau nggak hilang kita nggak tahu itu punya gitu kan. Ya manusia itu gitu, hilang dulu baru dia tahu bahwa dirinya punya sesuatu. Tiada baru terasa. Baru terasa. Kemudian ada lagunya itu? Ada lagunya Roma Irama. Kalau sudah tiada baru terasa. Ya memang seperti itu kita.
Misalnya salah contoh gini, di lagu kemarin kami revitalisasi Lagu ya? tembang Rari itu. Ya kalau orang umum misalnya gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Orang Padawa enggak, lagunya ada Tumbak Bulan namanya. Gimana tuh? Tumbak bulan, semut api, mererod, medandan, nyulubin batang tuh. Alih wayah mule, nesa duri, dandanin, timpale apang bakat tuh. Tumbak bulan tuh, raihlah bulan tuh. Ya. Semut api tuh. Sebagaimana semut dia bekerja keras tuh. Nyulubin batang, ya gotong royong bekerja sama. Nyulubin batang, ya meskipun Batang-batang itu apa? Batang itu artinya batang lapuk, batang kayu yang lapuk. Ya meskipun itu tantangan, ya oke, lakukan gitu. Alih wayah mulih, kembali pada tujuan, kembali kepada cita-citamu. Alih wayah mulih. Ya, alih wayah mulih itu. Dan Itu revitalisasi. Dandanin timpale apang bakat. Jadi bahkan ajak temanmu agar dia juga sampai pada tujuannya bersama-sama. Dia enggak, kearifan lokal tidak mengajarkan kita untuk egois gitu. Makanya saya berpikir kemudian apa yang kita agung-agungkan tentang kata unggul, apakah itu harus mengalahkan orang lain gitu, atau justru untuk mengajak. Kalau unggul kan pasti ada yang menonjol dan tidak kan, ada yang menekan, yang ini kan sebenarnya begitu tuh. Saya akhirnya ketika saya revitalisasi sekolah adat ini, saya berpikir lagi apa pengertian baik untuk kata unggul itu, semacam itu. Ya, jadi salah satu contoh begitu kearifan lokal itu bermainnya, bahwa Padawa kalau gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, orang Padawa gantungkan cita-citamu setinggi bulan gitu. Padawa itu numbak bulan. Numbak bulan, bukan lagi menggantungkan cita-cita. Numbak bulan. Langsung bulan itu ditumbak. Berarti sudah dekat dengan bulan. Iya, atau bisa tombaknya dipanjangkan gitu kan. biar bisa menumbak bulan, Pak Wayan. Ada nggak keinginan selama ini Pak Wayan berhubungan nggak dengan tokoh-tokoh yang penggiat seperti Pak Wayan inilah, yang punya cita-cita tinggi untuk mengembalikan kebudayaan Baliago misalnya, dengan tokoh-tokoh Baliago yang di Songan gitu misalnya, atau di Batur, atau di mana lagi yang memiliki keunikan tersendiri, yang desa-desa yang tua diagung-agungkan, desa tua, desa yang tapi marginal dia gitu kan, sepertinya nggak dipedulikan gitu. Panggung. Gitu. Ya, Ada nggak, kenal nggak itu dengan? Ada. Di Songan misalnya ada Jero Eriadi gitu ya. Saya intens dengan beliau, kemudian tujuan untuk mengangkat, bahkan salah satu hal ya yang kami sedang cermati sekarang itu tentang keterpatahan Bali. Dalam keterpatahan narasi itu menjadi masalah. Jero Penyarikan Duran ya? Ya, Jero Penyarikan Duran. Itu dari Batur ya? Ya, itu dari Batur. Kemudian teman-teman di Baliago sekarang kami ajak untuk bersama-sama itu. Karena gini, kemarin ini diajak bersama-sama untuk protes. Ya, untuk protes, untuk demo. Ya, paling tidak mengeluh dengan cara yang beda gitu lah. Dengan elegan lah ya. Elegan gitu. Mengeluh bukannya diam gitu, tetapi saya protes. Sama halnya ketika saya setuju untuk mendirikan sekolah adat itu, karena sebagai bentuk protes terhadap pola-pola kebijakan penerapan pemerintah yang justru minim wacana kebudayaan gitu. Iya. Kalau misalnya ada nanti bisa dikumpulkan itu Pak Wayan, bisa dikumpulkan tokoh-tokoh tokoh-tokoh dari desa-desa Baliago yang lain untuk membikin bulan bahasa Bali Age gitu kan. Bulan bahasa Bali Age gitu kan, itu seperti itu bisa itu bentuk dari kegiatan positif yang juga bisa menyadarkan orang lain. Bisa. Kemarin tanggal 15 itu saya bersama teman-teman Kayoman dan di bawah koordinasi sekolah adat tuh menginisiasi pertemuan anak-anak muda dari 9 desa di wilayah Tambelingan itu. Khusus mewacanakan tentang air, pemuliaan air gitu. Kami tidak 9 desa itu apa? 9 desa itu catur desa, ya Goblek, Bunduk, Gesing, Mojero, kemudian Panca Desa Baliaga, ya Padawa, Sidetape, Cempage, Banyusri, dan Tiga Wase itu. Jadi itu kami kumpul seratusan orang ya, lebih kumpul di sana, berkomitmen menyuarakan air dan berkegiatan tentang air dan lingkungan gitu. Bahwa
kami tidak mau egois hanya orang Ulu jaga dong airnya, jaga dong hutannya gitu. Tapi Ulu saja tuh hilirnya santai-santai, enak-enak gitu. Jadi nggak mau menjadi orang egois seperti itu gitu. Yuk bersama-sama yuk Hulu dan Hilir gabung yuk. Ya, ini yang benar yuk. Betul. Nah. Artinya kalau kita tunggu saja, mungkin dengan wacana ini kita tunggu tahun depan atau tahun ini ada bulan bahasa Bali Age. Tapi bukan bermaksud menandingi bulan bahasa yang Menandingnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Kalaupun menandingi saya setuju, menandingi nggak apa-apa.